Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, akhirnya Fang Yuan pergi ke Gurun Barat untuk memenuhi salah satu milestone-nya, yaitu menjelajahi alam mimpi dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Nah, di part kali ini, kita akan mendengarkan Fang Yuan menjelajahi alam mimpi itu, sekaligus memahami siapa sebenarnya Yang Mulia Iblis Surga Pencuri atau nama aslinya Ben Ye Sun melalui alam mimpinya. Menurut Ane, part kali ini sih menarik. Jadi, mari langsung saja sambung kisah hidup Fang Yuan di part 294. Sebelumnya, Ben Ye Sun mengikuti proses kebangkitan apertur miliknya. Bakatnya ternyata lebih parah daripada bakat Fang Yuan. Karena bakat Fang Yuan adalah kelas C, sementara bakat Ben Ye Sun adalah kelas D. Nasib yang begitu malang, mengingat mereka berdua ini adalah seorang reinkarnator yang biasanya kalau di cerita-cerita yang lain, reinkarnator itu akan dibekali buff yang luar biasa setelah reinkarnasi. Namun, rupanya di dalam cerita Fang Yuan di duniaku, mereka justru mendapatkan bakat kelas rendah. Padahal kalau misalnya kita ingat ya, Zhao Lianyun itu juga punya bakat kelas A. Maka ketika dia naik ke ranah immortal, Zhao Lianyun mendapatkan tanah terberkati kelas tinggi. Nah, menariknya inilah karakteristik dari cerita Master of Gu. Tidak ada buff yang ugal-ugalan. Bahkan, bakat saja sudah seperti lotre yang nilainya berbeda-beda untuk setiap karakternya. Namun, itulah yang membuat menarik. Karena meski memiliki bakat kelas bawah, contoh Ben Ye Sun, dia bisa melangkah sampai ke ranah yang mulia alias peringkat 9. Itu menunjukkan betapa luar biasanya tekad Ben Ye Sun. Nah, kembali ke dalam cerita bahwa sebelumnya, setelah aperturnya mengalami kebangkitan, Ben Ye Sun membuat keributan hingga akhirnya dia dipukul dan pingsan. Lalu dilempar keluar dari klan alias diasingkan. Pukulan ini rupanya tidak hanya membuat Ben Ye Sun pingsan, namun di sisi lain juga memberikan luka pada jiwa Fang Yuan. Padahal Fang Yuan tidak melakukan apapun, dia hanya melihat saja. Tetapi ya jiwanya terluka. Semakin banyak jiwa Fang Yuan yang terluka. Nah, setelah beberapa saat, mata Fang Yuan di dalam tubuh Ben Ye Sun tentunya ya, akhirnya perlahan terbuka dan dia bisa melihat cahaya. Fang Yuan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa rupanya Ben Ye Sun telah dibuang di tengah padang gurun dan jauh dari lokasi klan. Fang Yuan menyadari bahwa di dalam apertur Ben Ye Sun terdapat sebuah gu informasi peringkat 1. Di dalam gu itu, pemimpin klan memberi pesan bahwa Ben Ye Sun telah membuat kesalahan besar, jadi dia harus dihukum. Namun, karena Ben Ye Sun masih kecil, pemimpin klan meringankan hukumannya, yaitu Ben Ye Sun harus bertahan hidup di tengah gurun selama 3 hari. Kalau dia bisa bertahan hingga waktu habis, maka Ben Ye Sun dapat kembali ke klan. Sepertinya aku harus menggantikan Ben Ye Sun untuk bertahan hidup di gurun ini, kata Fang Yuan yang kini menyadari situasinya. Bertahan hidup dalam kondisi yang putus asa bukanlah hal yang baru bagi Fang Yuan. Namun kali ini, keadaannya jauh lebih sulit. Alasannya, Fang Yuan tidak memiliki sumber daya untuk bertahan hidup. Ben Ye Sun tidak punya apa-apa, hanya 20 hingga 30% Primeval Essence.
dan tidak satupun gufana yang ia punya. Kalau cara klan mengasingkannya seperti ini, mereka jelas ingin Ben Jae-sun mati. Atau lebih tepatnya, mereka sebenarnya tidak peduli pada Master Gu dengan bakat seperti Ben Jae-sun. Secara umum, setiap Master Gu itu punya nilai yang penting. Tetapi kondisi klan dari Ben Jae-sun saat ini tidak terlalu baik. Kalau mereka mau bertahan, maka mereka juga harus mengurangi beban mereka. Itulah yang Fang Yuan pikirkan latar belakang dari tindakan pemimpin klan. Selain itu, ini juga menjadi ujian untuk Ben Jae-sun. Kalau memang dia layak untuk dipertahankan, maka dia seharusnya bisa bertahan walau hanya 3 hari di gurun tanpa bantuan. Fang Yuan tersenyum pahit. Meski dia sadar akan hal itu, namun kenyataan ini sama sekali tidak membantu dia dalam memecahkan masalah yang ia hadapi sekarang. Fang Yuan memutar kepalanya. Dia melihat apa yang ada di sekitar yang mungkin bisa ia manfaatkan, tetapi tidak ada apapun yang bisa ia gunakan. Fang Yuan akhirnya mencoba menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi, tapi tidak ada hasil. Fang Yuan menghela nafas panjang. Aku hanya bisa mengandalkan keberuntunganku sekarang. Fang Yuan lalu memilih satu arah dan mulai berjalan. Setelah 1,5 hari, ia tidak menemukan apapun. Akhirnya, dia mati kehausan. Akibatnya, jiwa Fang Yuan menderita luka serius, dan dia dipaksa keluar dari alam mimpi. Penjelajahan pertamanya ke alam mimpi gagal. Di luar alam mimpi, Fang Yuan lalu menggunakan Gunyali untuk segera menyembuhkan luka jiwanya. Gunyali. Tang Fangmin yang menyaksikan pemandangan ini tidak dapat menyembunyikan rasa irinya, karena memang Gunyali itu sangat sulit untuk didapatkan. Tapi Fang Yuan bisa menggunakan Gunyali dalam jumlah yang besar tanpa risau apapun. Ya, Fang Yuan tidak akan terlalu peduli dengan Tang Fangmin. Dia sekarang menyembuhkan semua luka jiwanya, lalu kembali memasuki alam mimpi surga pencuri. Dalam sekejap Fang Yuan kembali ke gurun tempat ia sadar sebelumnya. Kali ini Fang Yuan memilih arah yang berbeda. Setelah berjalan 1 hari penuh, Fang Yuan tetap tidak menemukan apapun. Rasa lelah dan haus terus menggerogoti tubuhnya. Kekuatannya pun telah mencapai batas. Jika dalam sejarah Ben Jae-sun mengalami situasi yang sama, maka dia pasti membutuhkan bantuan eksternal, atau dia mengalami pertemuan kebetulan yang membuat dia bisa bertahan hidup. Ini artinya salah satu arah pasti menyimpan penemuan kebetulan. Sayangnya, keberuntunganku buruk kali ini. Aku belum bisa menemukannya. Penjelajahan ini tampaknya sangat bergantung pada keberuntungan sang penjelajah sendiri. Sungguh disayangkan, metode keberuntunganku tidak dapat digunakan di dalam alam mimpi. Kecuali kalau aku berhasil menggabungkan jalur mimpi dan jalur keberuntungan menjadi satu gerakan pembunuh gabungan. Mungkin ketika itu gerakan pembunuhku baru efektif. Fang Yuan terus menganalisis. Percobaan keduanya akhirnya juga gagal. Fang Yuan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dia memulihkan semua luka jiwanya. Singkat cerita, Fang Yuan kembali masuk ke dalam alam mimpi untuk yang ketiga kalinya. Kali ini, Fang Yuan memilih arah yang berbeda lagi. Dan akhirnya, dia menemukan sebuah lubang. Ternyata, lubang itu adalah pasir hisap, dan Fang Yuan sudah terlanjur masuk. Ia terjebak dan tidak dapat melarikan diri. Sial, aku akan mati lagi, gemam Fang Yuan dengan getir. Ia kini secara perlahan tenggelam ke dalam pasir. Tapi, tiba-tiba,
Sebelum pasir itu sepenuhnya menelan Fang Yuan, tiba-tiba lubang di bagian tengah memuntahkan pasir seperti geyser, melontarkan Fang Yuan ke udara. Setelah Fang Yuan mendarat, lubang pasir hisap itu berubah menjadi sebuah lubang seperti gua. Dan dari sana juga keluar udara yang sangat sejuk dan menyegarkan. Mungkinkah ini jalannya? Fang Yuan berpikir lalu segera mendekati lubang itu. Dia melihat Gu Fana terbang keluar bersamaan dengan hembusan angin. Gu itu adalah Gu angin dingin. Dengan cekatan Fang Yuan berusaha menangkap Gu angin dingin. Namun ternyata mereka lebih cepat daripada gerakan tangan Fang Yuan. Akhirnya Fang Yuan gagal. Kemudian saat Fang Yuan mencoba mendekati lubang itu, dia berharap untuk bisa menangkap beberapa gu angin dingin. Tetapi rupanya, hembusan angin dari tepi lubang justru mendorong Fang Yuan menjauh. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak cukup kuat untuk mendekati lubang itu. Lemah dan lapar, Fang Yuan benar-benar tidak memiliki tenaga. Namun, Fang Yuan tidak menyerah. Ia dengan sabar menunggu. Lalu, tak lama, peluang muncul. 2 buah gu angin bertabrakan, dan salah satunya terluka. Dia jatuh di tepi lubang, sementara yang lain kembali masuk ke dalam lubang. Fang Yuan buru-buru berlari dan meraih gu itu. Namun karena dia terlalu bersemangat, ia justru menghancurkan gu itu hingga mati. Fang Yuan terdiam. Ia hanya bisa menunggu saat ini. Beberapa waktu kemudian, peluang kedua datang. 2 buah gu angin dingin terbang keluar lagi. Namun, sebelum Fang Yuan berhasil menangkap, gu itu kembali masuk ke dalam lubang dan menghilang. Fang Yuan menggertakkan gigi dan kecewa. Namun, saat ini tiba-tiba Fang Yuan terpikirkan sebuah ide. Tunggu, bagaimana kalau aku menggunakan mengurai mimpi sekarang? Bagaimanapun kondisinya sekarang berbeda dengan kondisi saat Fang Yuan menggunakan mengurai mimpi pertama kali. Sekarang dia sudah menemukan sebuah petunjuk. Dan menguraikan mimpi, ini rasa-rasanya akan bisa bekerja di sini. Itulah yang dipikirkan Fang Yuan. Dan benar, setelah Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh mengurai mimpi, efeknya langsung terlihat. Gu angin dingin terbang keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka berbenturan, dan Fang Yuan berhasil menangkap beberapa. Sementara yang lainnya kabur meninggalkan tempat itu. Akhirnya lubang yang sebelumnya mengeluarkan angin dingin, kini telah kosong. Namun Fang Yuan tidak kecewa. Dia justru tampak bersemangat. Akhirnya aku memiliki beberapa metode untuk bertahan hidup. Meskipun masalah utama Fang Yuan belum terpecahkan, ini adalah awal yang baik. Dari lubang pasir hisap ini, Fang Yuan tahu bahwa ini adalah tanda kalau dia telah memilih arah yang benar. Fang Yuan lalu melanjutkan perjalanannya. Dia melewati lubang pasir hisap itu dan terus bergerak maju. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah oasis kecil. Di oasis itu terlihat sebuah sumur. Namun, ada beberapa binatang buas yang menjaganya. Melihat semua itu, Fang Yuan bukannya takut. Dia justru terlihat bersemangat. Fang Yuan segera menggunakan 5 gu angin dingin untuk melawan kawanan binatang buas itu. Dia berhasil memanfaatkan kondisi medan dan juga perencanaan yang matang. Fang Yuan dengan mudah mengalahkan kawanan binatang itu, dan bahkan dia mendapatkan gu liar dari pemimpin kawanan binatang buas itu. Fang Yuan lalu pergi menuju sumur. Namun dia kecewa karena mendapati sumur itu sudah mengering. Meski begitu, Fang Yuan tidak terlihat panik. Dia melihat mayat-mayat binatang buas yang tersisa, itu adalah sumber daya yang berharga baginya.
Fang Yuan segera meminum darah binatang buas itu dan memakan daging mereka untuk mengisi perut. Fang Yuan juga mengumpulkan darah yang tersisa dan juga daging segar. Ia lalu membungkusnya dengan usus binatang buas itu dan Fang Yuan mengikatnya ke tubuhnya sendiri. Lalu singkat cerita, malam pun tiba dan suhu gurun turun drastis. Tapi Fang Yuan tidak panik sama sekali. Dia memanfaatkan kulit dan tulang binatang buas yang ia bunuh untuk membuat sebuah lingkaran yang kira-kira diameternya 2 meteran. Fang Yuan lalu menggunakan lingkaran itu, ia tempatkan di atas sumur dan dia sendiri masuk ke dalam sumur itu untuk berlindung. Jadi posisinya lingkaran tadi itu untuk penutup sumur. Fang Yuan turun ke sumur hingga mencapai dasar. Niat awal Fang Yuan adalah bertahan di sana sepanjang malam. Tapi ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dasar sumur itu terdapat sebuah lubang kecil buatan manusia. Melihat itu hati Fang Yuan bergetar dan ia segera masuk ke dalam lubang itu. Setelah menempuh sekitar 50 atau 60 langkah, Fang Yuan tiba di sebuah ruangan bawah tanah yang kecil, kira-kira hanya 2 kali 3 meter. Tempat itu sederhana, namun di sana terdapat sebuah mangkuk tanah liat dan sebuah mata air kecil dengan air yang jernih. Di sampingnya terletak juga sebuah mayat yang telah kering seperti mumi. Fang Yuan tampak bersemangat. Jangan-jangan ini adalah pertemuan kebetulan yang dialami oleh Ben Yesun di masa lalu. Fang Yuan berencana memeriksa mayat itu dengan seksama. Tapi sebelum itu dia memastikan bahwa di sekelilingnya tidak ada jebakan apapun. Sayang, ketika jaraknya tinggal kira-kira 5 atau 6 langkah, tiba-tiba sebuah perubahan terjadi. Fang Yuan mengutuk dalam hati. Bajingan! Dia mengambil alih lagi tubuh ini. Kali ini, Fang Yuan kehilangan kendali atas tubuh Ben Yesun dan dia hanya bisa menjadi penonton. Ben Yesun kini terlihat bergerak. Orang ini mati di dalam sumur. Apakah dia terjebak oleh para binatang buas dan tidak sempat melarikan diri? Ben Yesun mendekati mayat itu, menundukkan kepalanya sebentar sebagai sebuah bentuk penghormatan. Lalu, ia mulai menggeledah tubuh dari mayat itu. Tidak ada yang aneh. Ini hanyalah mayat biasa tanpa jebakan apapun. Lalu, saat Ben Yesun memeriksa, dia menemukan bahwa orang ini rupanya adalah seorang Master Gu ketika dia masih hidup. Kemungkinan peringkatnya juga tidak rendah dan mungkin dia punya status yang cukup tinggi. Tidak ada Gu yang tersisa sekarang. Tampaknya orang ini sudah mati untuk waktu yang lama. Lalu saat Ben Yesun mencari-cari, dia menemukan sesuatu yang menarik di balik pakaian lusuh orang itu. Ben Yesun mengambilnya dan melihat itu adalah sebuah peta kulit domba. Selain peta itu, Ben Yesun tidak menemukan apapun lagi. Dengan pencahayaan di dalam gua bawah tanah yang cukup redup, Ben Yesun hanya bisa melihat garis-garis pada peta itu. Tidak terlalu jelas. Ben Yesun lalu menyimpan peta itu dengan hati-hati dan memeriksa area sekitar sekali lagi. Namun tetap ia tidak menemukan apapun. Meski begitu, Ben Yesun sudah sangat puas. Setidaknya ia telah menemukan sumber air yang berharga di tempat ini. Ia segera memeriksa kualitas air itu dengan hati-hati dan setelah memastikan air itu aman, Ben Yesun perlahan meminumnya sedikit demi sedikit. Sumber air itu berasal dari tanah yang dalam, dan pasti Master Gu yang sudah mati ini menghabiskan banyak tenaga untuk membuat tempat ini. Seteguk air dingin terasa begitu menyegarkan di tenggorokan Ben Yesun.
Perlahan, Ben Yesun bisa menghapus rasa amis darah dari binatang buas yang ia makan sebelumnya. Ben Yesun menelan ludah. Satu tegukan membuat rasa haus yang terpendam meledak-ledak. Ben Yesun segera membungkuk, lalu menenggelamkan wajahnya ke dalam sumber air itu. Ben Yesun minum sebanyak mungkin, bahkan sampai muncrat kemana-mana. Setelah puas, ia duduk dan terjatuh di tanah, menopang tubuhnya dengan tangan dan menutup matanya. Ia menghela nafas panjang. Ben Yesun beristirahat sejenak. Dan setelah selesai, dia mengusap wajahnya yang basah, lalu berdiri dan kembali ke dasar sumur. Di sana, angin dingin menusuk kulitnya. Dasar sumur ini jauh lebih dingin dibandingkan dengan lubang bawah tanah yang ia temukan tadi, yang bersama dengan mayat Master Gu tadi. Namun, Ben Yesun tetap kembali ke sini karena dia punya alasan. Ia menatap ke atas, dan saat ini, kulit binatang yang sebelumnya ia gunakan sebagai penutup sumur ternyata sudah terbawa oleh angin malam. Melalui mulut sumur yang ada di atas, Ben Yesun kini dapat melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam yang gelap. Ben Yesun menghela nafas panjang, dan setelah itu dia mengambil beberapa kulit binatang dan juga potongan kayu. Ia membuat perapian dengan cepat. Asap perlahan keluar dari sumur, sementara panasnya terperangkap di dalam. Itu membuat tubuh Ben Yesun menjadi lebih hangat. Ben Yesun memanggang beberapa potong daging binatang buas dan memakannya dengan lahap. Setelah mengisi perutnya, rasa kantuk mulai menyerang Ben Yesun. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap terjaga, memanfaatkan cahaya redup dari api untuk memeriksa peta kulit domba yang sebelumnya ia temukan. Peta ini sudah sangat tua. Bukankah ini oasis tempat klanku tinggal? Ben Yesun sedikit terkejut. Oasis itu menjadi titik pusat dari peta yang ada di tangannya. Dan di bagian atas ia juga melihat tulisan samar, Gurun Barat. Sebagian besar tulisan di dalam peta itu sudah pudar, hanya beberapa karakter yang masih bisa dikenali. Dengan usaha keras, Ben Yesun nyaris menguraikan semuanya. Tanah terberkati yang terkubur. Tidak menguntungkan. Kutukan. Aneh. Ben Yesun mengerutkan kening. Setelah mengamatinya cukup lama, Ben Yesun tetap tidak menemukan petunjuk yang lebih jauh. Aku sudah hidup di dunia ini lebih dari 10 tahun. Aku sering mendengar tentang para immortal dari para tetua klan. Tetapi aku selalu mengira semua itu hanya legenda. Apa memang para immortal itu sungguh-sungguh ada? Tunggu, bisa jadi. Melihat keanehan dan misteri dari Gu, apapun memang bisa menjadi masuk akal. Tanah terberkati yang terkubur. Jangan-jangan tempat tinggal klanku adalah tempat di mana seorang immortal menyimpan tanah terberkatinya di sana. Tapi, kenapa di dalam peta ini disebut kutukan? Kenapa bukan keuntungan? Peta ini sangat aneh. Padahal dunia ini punya jalur informasi untuk menyimpan peta serta data. Kenapa Master Gu ini malah menggunakan peta kulit domba? Bahkan peta ini juga disembunyikan di lapisan terdalam pakaiannya, dijahit dengan sangat rapi. Kalau bajunya tidak robek, aku pasti tidak akan menemukannya. Master Gu itu menyembunyikannya dengan hati-hati. Pasti ada alasan penting di baliknya. Tapi tetap saja, bukankah lebih aman kalau disimpan di dalam jalur informasi?
Ben Jisun terus bergumam dan pikirannya penuh dengan tanda tanya. Sementara Fang Yuan yang menonton dari samping juga sudah memikirkan semua pertanyaan itu sejak awal. Semua itu terasa mencurigakan, terutama peta kulit domba itu. Lupakan dulu soal ini. Peta ini menunjukkan lokasi sumur ini. Kalau aku mengikuti jalur dari peta ini, aku pasti bisa kembali ke klan. Meskipun Ben Jisun sebenarnya tidak punya ketertarikan pada klan, tapi ia tahu kalau ia tidak akan bisa bertahan hidup sendirian di gurun yang luas ini. Bukan hanya karena bahaya yang akan mengancam dirinya, tetapi juga karena persediaan makanan yang sangat terbatas. Oasis kecil ini terlalu rapuh untuk menjadi tempat bertahan hidup dalam jangka panjang. Oleh karena itu, paling masuk akal kalau dia kembali ke klannya. Kini, kelopak mata dari Ben Jisun terasa semakin berat. Tak lama kemudian, penglihatannya pun menjadi kabur dan Ben Jisun tertidur lelap. Ben Jisun sudah kelelahan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Dan begitu ia tertidur, pandangan Fang Yuan menjadi gelap. Di dalam kegelapan itu, korosi alam mimpi meningkat beberapa kali lipat. Jiwa Fang Yuan terkuras dengan sangat cepat. Untungnya, Fang Yuan sudah pernah mengalami hal semacam ini. Jadi, Fang Yuan terus bertahan sampai pada akhirnya Ben Jisun bangun. Ketika penglihatan Ben Jisun kembali, Fang Yuan terkejut. Ia mendapati tubuh Ben Jisun kini diikat di dasar sumur. Sementara di depannya terlihat seorang Master Gu tua dengan wajah yang suram. Master Gu tua itu berambut putih, wajahnya keriput dan tampak sudah usur bau tanah. Tangan tuanya memegang peta kulit domba, membelainya dengan tatapan penuh hasrat dan keserakahan. Tatapan itu membuat Ben Jisun gemetar. Ia merasa mungkin telah bertemu dengan seorang gila. "Kau siapa? Kenapa kau mengikatku?" tanya Ben Jisun dengan penuh amarah dan juga terlihat ada tampak kecemasan di dalam wajahnya. Ben Jisun merasa sangat tertekan. Kini dia menjadi tawanan. "Kau seharusnya bersyukur karena aku, Sa Xiao, belum membunuhmu," kata Master Gu tua itu. Suaranya terdengar serak dan dingin. Namanya adalah Sa Xiao. Sa Xiao lalu dengan hati-hati menyimpan peta kulit domba yang ia pegang ke dalam sakunya. Lalu ia menatap Ben Jisun dengan tatapan tajam. "Hei, anak kecil, kau dari klan itu?" Ben Jisun enggan menjawab. Dia tahu bahwa Sa Xiao sudah memahami rahasia dan juga nilai dari peta itu. Dan Ben Jisun tahu kalau Sa Xiao tidak membunuhnya itu karena Sa Xiao pasti masih membutuhkannya. Melihat semua itu, Ben Jisun tetap diam. Dan melihat itu ekspresi Sa Xiao menjadi semakin dingin. Ia melayang mendekat seperti bayangan hantu. "Anak kecil, jangan kira aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Kau mungkin belum pernah mendengar namaku. Oleh karena itu aku akan memberimu pelajaran dulu." Sa Xiao tertawa dingin. Ia kemudian menendang dada Ben Jisun dengan keras. Tendangan itu begitu kuat hingga rasa sakit yang luar biasa hampir membuat Ben Jisun pingsan. Tubuh Ben Jisun terlempar seperti batu, menghantam dinding sumur lalu jatuh ke tanah. Tapi ini, penderitaannya baru dimulai. Rasa sakit itu dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa otot dan organ dalamnya seperti ditusuk ribuan jarum. Rasa sakit yang luar biasa membuat dia tidak mampu menahan jeritanya.
Ia menggeliat di tanah, tubuhnya melengkung seperti udang yang dimasak. Air matanya mulai bercucuran dan ingusnya pun ikut mengalir. Anak kecil, sekarang kau tahu seberapa kuat aku. Sa Xiao tersenyum jahat. Ia benar-benar menikmati cerita dan tangisan Ben Jisun. Penderitaan Ben Jisun sungguh memberinya kepuasan yang luar biasa. Semakin keras Ben Jisun menjerit, semakin lebar senyum di wajah Sa Xiao. Namun Ben Jisun segera menyadari hal ini. Ia menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang luar biasa, dan akhirnya dia tidak bersuara lagi. Brengsek, kau masih ingin melawanku? Sa Xiao dengan marah menginjak dada Ben Jisun dengan keras. Suara patah tulang terdengar jelas. Tulang iga Ben Jisun remuk. Serpihannya menancap ke jantung dan paru-paru, membuat dia berada di ambang kematian. Tapi Ben Jisun tetap tidak berteriak. Ia menahan rasa sakit itu, menggertakkan giginya dengan keras hingga hampir retak. Matanya terbelalak karena marah, tapi ia tetap tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Sa Xiao tertawa kejam. Ia menyerang Ben Jisun lagi menggunakan sebuah gu. Kali ini rasa sakitnya jauh lebih brutal. Tubuh Ben Jisun dihantam oleh sensasi yang berubah-ubah. Panas yang membakar, gatal yang menggigit, dan dingin yang menusuk. Ben Jisun tidak mampu menahannya lagi. Ia lalu berteriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya menggeliat dan berguling-guling di tanah. Ben Jisun mencakar kulitnya sendiri seperti orang gila. Melihat itu, Sa Xiao tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup menderita? Berani-beraninya kau melawan Sa Xiao yang agung ini. Sekuat apapun harga dirimu, pada akhirnya kau tetap harus berlutut di hadapanku. Mintalah ampun, panggil aku kakek Sa, dan aku akan mengampunimu, cucuku. Namun hati Ben Jisun justru dipenuhi dengan amarah. Kata-kata Sa Xiao menusuk harga dirinya. Ia bersumpah dalam hati, meski tubuhnya membusuk atau mati karena rasa sakit, ia tidak akan pernah memohon belas kasih. Sa Xiao menunggu beberapa saat. Ben Jisun kini masih menggeliat di tanah, menahan rasa sakit sampai kulitnya tercabik-cabik. Tapi ia tetap tidak meminta ampun. Akhirnya, ketika ia benar-benar tidak tahan lagi, mata Ben Jisun berkilat. Ben Jisun berdiri, lalu membenturkan kepalanya ke dinding sumur dengan keras. Apa? Dia benar-benar mau bunuh diri? Sa Xiao terkejut dalam hati. Ia segera buru-buru bergerak untuk menghentikan Ben Jisun. Dengan kekuatan Sa Xiao, Ben Jisun tidak punya peluang untuk melawan. Jadi sebelum kepala Ben Jisun membentur ke arah dinding, Ben Jisun sudah diselamatkan dan bahkan disembuhkan. Luka-lukanya perlahan pulih dan berubah menjadi luka yang jauh lebih ringan. Nak, kau benar-benar punya nyali. Aku bahkan mulai mengagumimu, ucap Sa Xiao yang kini matanya tampak bersinar. Sa Xiao menatap Ben Jisun yang kini tergeletak tak berdaya. Lalu perlahan ia bicara dengan suara pelan. Tapi kalau kau mati, bagaimana dengan keluargamu? Aku tidak peduli. Tapi bagaimana dengan orang tua dan saudaramu? Apakah ada gadis yang kau cintai? Apa dia tahu perasaanmu? Bagaimana kalau kau mati? Bagaimana dengan dia?
Mendengar itu, wajah Ben Jisun seketika berubah. Ia memang sudah hidup di dunia ini lebih dari 10 tahun, mengembara bebas tanpa ikatan, karena memang dia tidak punya keluarga. Tapi di dunia asalnya, Ben Jisun punya keluarga, orang tua yang sehat, dan seorang tunangan yang ia cintai. Aku tidak boleh mati, aku harus tetap hidup. Aku harus mencari cara untuk meninggalkan dunia ini dan kembali ke rumahku. Ada orang yang menungguku di sana. Sa Xiao, si orang tua licik itu tersenyum ketika melihat perubahan ekspresi Ben Jisun. Kini Ben Jisun menatapnya tanpa rasa takut. Orang tua, kau belum membunuhku karena kau ingin memanfaatkanku. Katakan apa yang kau inginkan dariku. Mendengar itu, Sa Xiao terbahak-bahak. Kau benar-benar punya nyali, anak kecil. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Lalu ketika tawa Sa Xiao berhenti, ekspresinya berubah menjadi dingin dan kejam. Tanpa ragu ia menendang wajah Ben Jisun hingga tubuhnya terlempar. Dengan satu jentikan jari, cahaya aneh melesat dan menghantam tubuh Ben Jisun. Suara aneh mulai menggema di dalam sumur tua itu, dan rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh Ben Jisun. Ia berusaha bangkit, tetapi tubuhnya kini terlalu lemah. Ben Jisun hanya mampu duduk lemas di atas tanah. Wajahnya berdarah. Tulang hidungnya hancur akibat tendangan barusan. Pandangannya mulai kabur. Ia hampir pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Lalu dengan sisa kesadarannya, Ben Jisun menunduk dan menatap tangannya sendiri. Ia terkejut. Tangannya kini bernanah dan membusuk, seperti telah dicelupkan ke dalam cairan asam. Bukan hanya tangan, rupanya wajah, leher, dan seluruh tubuhnya juga mengalami hal yang sama. Perlahan penglihatan Ben Jisun pun menghilang. Lalu terdengar suara dingin Sa Xiao di telinganya. Kau pikir aku membutuhkanmu? Aku hanya memanfaatkanmu. Kalau kau mati, aku tinggal mencari boneka yang baru. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kalau kau tidak mau mati, bersujudlah dan panggil aku kakek. Ikuti semua perintahku dengan patuh. Aku tidak terburu-buru. Gerakan pembunuhku sudah bekerja di dalam tubuhmu. Kau tahu rasanya membusuk? Kalau aku mau, organ dalam dan otakmu akan langsung hancur. Sekarang, patuhi aku, dan kakekmu ini tidak akan menganiaya kamu lebih dari ini. Kau akan menjadi cucu yang baik. Ben Jisun terdiam. Sa Xiao tak bicara lagi. Ia hanya menatapnya dengan dingin. Kini Ben Jisun terkulai lemas di tanah. Tubuhnya membusuk. Rasa sakit itu memang luar biasa. Tetapi yang paling berat adalah beban di dalam hatinya. Perlahan wajahnya berubah. Aku Ben Jisun yang agung, seorang jenderal perkasa. Bagaimana mungkin aku memohon belas kasihan? Tapi kalau aku mati di sini, bukankah aku membiarkan orang yang kucintai menungguku sia-sia di dunia lain? Ben Jisun menarik nafas panjang. Perlahan ia berlutut. Dahinya menyentuh tanah dan dengan suara lemah dia berkata, "Kau menang." Sa Xiao tertawa. Matanya terlihat puas. "Lantas siapa aku ini bagimu?" "Kakek," kata Ben Jisun yang kemudian menggertakkan gigi. Tubuhnya bergetar, air mata mengalir dari matanya yang hampir rusak.
cucu yang baik. Sa Xiao puas. Tawanya terdengar seperti lolongan burung gagak di kuburan. Ben Jason akhirnya pingsan. Ia jatuh tak sadarkan diri. Kegelapan kembali menelan pandangan mata Fang Yuan. Kembali korosi alam mimpi menggerogoti jiwa Fang Yuan dengan ganas. Fang Yuan bertahan dengan susah payah. Kekuatan jiwanya menyusut drastis. Menjelajahi alam mimpi surga pencuri benar-benar menguras kekuatan jiwanya. Kalau bukan karena sebelumnya Fang Yuan sudah melatih jiwanya dengan keras, ia pasti sudah lama ditendang dari alam mimpi ini. Setelah waktu berlalu, kegelapan itu menghilang dan pandangan Fang Yuan kembali menjadi jernih. Di bawah terik matahari, Ben Jason terlihat berjalan lemah melintasi padang pasir. Dia menyeret tubuhnya yang kini penuh dengan luka. Tapi itu bukan luka yang sebelumnya karena sudah disembuhkan oleh Sa Xiao. Semua luka ini adalah luka yang ia dapatkan dari cakaran ataupun gigitan binatang buas yang ia temui sepanjang perjalanan. Cuk, dengarkan baik-baik. Ketika kamu kembali ke klanmu, kamu harus menyelidiki sesuatu untuk kakekmu ini. Oh iya, kakek akan mengirimkan beberapa serigala gurun padamu. Hehehe. Kalau kamu mau melakukan sebuah pertunjukan, maka lakukanlah dengan sempurna. Kakek tidak akan membantumu. Kalau kau mati, itu salahmu sendiri. Oh, jangan bicara sembarangan. Gerakan pembunuh kakek sudah ada di dalam tubuhmu. Kau tahu rasanya membusuk, bukan? Kalau aku mau, aku bisa membuat organ dalam dan juga otakmu hancur seketika. Jadi patuhlah. Kakek tidak akan menganiaya cucunya yang baik. Meskipun sosok Sa Xiao tidak terlihat, suara seramnya terus menggema di telinga Ben Jason. Dan begitu suara itu menghilang, beberapa serigala gurun keluar dari balik gundukan pasir. Serigala-serigala itu tampak ganas. Mereka melonglong dan berlari hendak menerkam Ben Jason. Anehnya Ben Jason hanya diam berdiri. Jaraknya dengan para serigala itu semakin dekat. Fang Yuan baru sadar bahwa ini adalah saat di mana dia harus mengambil alih tubuh Ben Jason. Fang Yuan dengan cekatan menggerakkan tubuh dari Ben Jason. Panik tentunya. Apalagi saat ini Fang Yuan hanya punya 3 buah gu yang ia dapatkan dari binatang buas yang ia bunuh sebelumnya. Melihat ketiga gu itu, Fang Yuan sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Saat serigala itu sudah dekat dan melompat ke arah Fang Yuan dengan segera menghindarinya. Ia jatuh ke pasir berguling beberapa kali. Dengan cepat, Fang Yuan bangun lalu menopang tubuhnya. Fang Yuan lalu kemudian berlari. Dia mengerahkan seluruh tenaga di dalam tubuhnya. Dan para serigala gurun itu kini mengejarnya. Pelarian itu tidak mudah. Bahkan di tengah jalan, bahu kanan Fang Yuan diterkam oleh serigala itu. Meskipun Fang Yuan bisa melarikan diri, tapi lukanya sekarang benar-benar parah. Fang Yuan sudah menghabiskan seluruh Primeval Essence yang ia miliki. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Dan para serigala itu kini berada tepat di belakangnya. Sialan, aku gagal lagi. Tingkat kesulitannya benar-benar tinggi. Fang Yuan tampak putus asa. Namun tepat saat itu, sambaran petir melintas di samping wajahnya dan menghantam ketiga serigala gurun itu. Ketiganya mati seketika. Klan! Fang Yuan gembira. Ia mengenali siapa yang datang. Namun, tubuh Ben Jason kini sudah mencapai batas. Ia langsung pingsan dan Fang Yuan tidak lagi melihat apapun.
Fang Yuan kini mendapati jiwanya terdorong keluar dari alam mimpi. Ini bukan sesuatu yang aneh karena ini adalah tanda di mana bagian dari alam mimpi ini sudah berakhir. Fang Yuan terkejut dan segera memahami situasinya. Jadi, aku berhasil melewati tahap pertama alam mimpi itu. Luar biasa. Fang Yuan segera memeriksa jalur pencapaiannya dan ternyata pencapaiannya di jalur pencuri telah naik ke tingkat Grandmaster. Tentu Fang Yuan sangat senang. Meskipun pondasi jiwanya telah berkurang drastis, namun hasil yang ia dapatkan sungguh sepadan. Ini memang alam mimpi surga pencuri. Hanya dengan melewati tahap pertama saja, jalur pencuriannya langsung melonjak ke level Grandmaster. Betapa luar biasanya kalau Fang Yuan dapat menaklukkan seluruh bagian di dalam alam mimpi ini. Di dalam formasi gua abadi, Fang Yuan duduk bersila dengan mata tertutup. Dia berkultivasi dengan tenang. Helolan serta yang lain kini mengendalikan formasi itu. Fang Yuan kini menghitung untung dan rugi yang ia dapatkan. Keuntungan dari menjelajahi alam mimpi surga pencuri benar-benar besar. Aku tidak hanya berhasil menguji penghapus kehendak surga, tetapi pencapaian jalur pencuriku juga langsung melonjak ke tingkat Grandmaster. Walaupun aku harus membayar harga yang mahal, tetapi ini bukanlah kerugian yang besar. Bahkan saat ini jiwaku tampaknya juga semakin kuat. Walaupun efek ini sebenarnya lebih kecil daripada efek yang diberikan oleh lembah Luopo. Namun ini tetap menjadi sesuatu yang layak untuk dipertimbangkan. Setelah itu, Fang Yuan lalu kemudian membuka matanya dan dia kembali menggunakan gunyali. Ia harus segera memperbaiki seluruh jiwa yang telah rusak. Melihat Fang Yuan melakukan itu, Tang Fangmin tampak terkejut dan penuh dengan rasa iri. Dia benar-benar memiliki begitu banyak gunyali. Fang Yuan, dia adalah satu-satunya penjual gunyali di dunia ini. Tang Fangmin hanya bisa mengeluh di dalam hati. Kemudian, pandangan Tang Fangmin jatuh pada ranah mimpi surga pencuri. Alam mimpi itu masih menjulang tinggi seperti gunung, memancarkan sinar biru yang menakutkan. Namun, di bagian paling bawah gunung itu, rupanya telah menghilang. Ini adalah bukti keberhasilan dari Fang Yuan yang telah melewati tahap pertama. Melihat itu, Tang Fangmin menghela nafas panjang. Dia sudah menjelajahi dan meneliti alam mimpi surga pencuri ini ratusan bahkan ribuan kali. Tetapi pencapaiannya tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan hasil yang Fang Yuan dapatkan. Padahal, sebagai pionir dalam penelitian alam mimpi dari Kelanteng, Tang Fangmin sebenarnya memiliki banyak prestasi. Dia bahkan berhasil menciptakan berbagai alam mimpi dan gulangka. Tapi, kalau dibandingkan dengan Fang Yuan, semua usahanya itu tampak tak berarti. Meskipun malu, tetapi Tang Fangmin justru semakin mengagumi Fang Yuan. Sementara itu saat ini, Fang Yuan perlahan membuka matanya. Cahaya matanya tajam. Dengan santai dia menggunakan gunyali tanpa memikirkan pengeluarannya. Pondasi jiwanya kembali melonjak. Kesulitan alam mimpi surga pencuri ini benar-benar tinggi. Tahap pertama saja sudah sangat berbahaya. Tahap kedua pasti jauh lebih sulit. Dengan pemahaman ini, Fang Yuan memutuskan untuk memperkuat pondasi jiwanya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Beberapa waktu setelahnya, Fang Yuan sepenuhnya fokus pada pengembangan jalur jiwa. Berkat pasokan gunyali yang terus mengalir dan juga lembah Luopo yang kini ada di dalam aperturnya sendiri, pondasi jiwa Fang Yuan meningkat dengan pesat. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini.
Kita akan dengarkan kisah-kisah Fang Yuan berikutnya di part yang lain. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.